Garmin atau G-Shock? Mana sih yang lebih sesuai bagi Anda? Oke, ini mungkin bukan satu pilihan yang adil atau imbang, karena keduanya memang cukup berbeda secara kategori maupun pangsa pasar. Namun video ini kami buat bagi Anda yang sama sekali belum punya gambaran untuk jam tangan yang akan Anda beli. Kami sengaja membandingkan antara Garmin Instinct dan dua buah jam tangan G-Shock, yaitu analog dan digital. Dan pastinya, ketiga jam tangan ini adalah bestseller pada merek masing-masing. Ada dua perbedaan mendasar pada jam tangan merek Garmin dan G-Shock ini, yaitu fitur dan baterai. Untuk fitur, Garmin jelas memiliki keunggulan yang sangat besar jika dibandingkan dengan G-Shock. Namun, jika Anda hanya membutuhkan sebuah jam tangan yang berfungsi menambah kepercayaan diri Anda, G-Shock adalah jawabannya. Apalagi Anda tidak akan direpotkan untuk melakukan charging setiap minggu untuk jam tangan Anda. Untuk pemakaian normal, Garmin Instinct ini mungkin hanya akan bertahan 10 hari dan kemudian Anda harus menambah daya melalui listrik. Sedangkan untuk G-Shock ini bisa bertahan hingga 2 tahun tanpa harus di-charging. Kebanyakan jam tangan pintar seperti Garmin Instinct ini memiliki baterai yang sangat mahal. Dan saat kita hendak menggantinya akan terasa lebih baik untuk membeli sebuah jam tangan baru. Tetapi beda halnya dengan baterai G-Shock yang dapat Anda beli mulai dari Rp10.000. Jadi untuk pemakaian jangka panjang akan lebih menguntungkan jika Anda membeli sebuah G-Shock. Namun jika fitur jam tangan menjadi perhatian besar Anda, maka Anda pasti akan kecewa dengan apa yang ada di dalam G-Shock ini. Fiturnya bisa dibilang sangat terbatas hanya pada waktu dunia, alarm, stopwatch, dan timer. Hal ini berbeda bagaikan langit dan bumi dengan Garmin Instinct ini. Untuk membahas semua fitur yang ada pada jam olahraga ini, maka setidaknya akan membutuhkan waktu seharian. Untuk itu, kami hanya akan mengulitinya sedikit demi sedikit. Kami mulai dari kemampuannya untuk dihidupkan dan dimatikan layaknya kebanyakan produk elektronik, kecuali G-Shock tentunya. Untuk mengawasi tingkat fitness Anda, Garmin Instinct ini juga telah dilengkapi dengan sensor heart rate yang akan memantau selama 24 jam, baik di saat Anda latihan ataupun tidak. Sensor ini juga dapat memberitahu jika latihan yang Anda lakukan terlalu berat melebihi tingkat fitness Anda. Dengan tampilan logo hati, sensor ini akan menampilkan jumlah detak jantung Anda per menit secara real time. Fitur utama dari Garmin Instinct ini tentunya adalah GPS. Bahkan untuk jam tangan pada kategori ini lebih sering disebut dengan jam tangan GPS. Sebagian besar fitur-fitur utama pada jam tangan ini selalu bergantung pada GPS ini. Jadi jika Anda berada di dalam ruangan yang tidak mendapatkan sinyal GPS, maka keseluruhan fitur tersebut juga tidak bisa bekerja. Dengan GPS ini, Anda juga dapat mencatat semua data dan informasi di saat Anda melakukan berbagai aktivitas atau olahraga, seperti lari, hiking, berenang, nge-gym, berjalan, dan lain-lain. Data-data yang tercatat juga cukup lengkap, misalnya jarak, waktu aktivitas, kecepatan, data heart rate, ketinggian, temperatur, dan masih banyak lainnya. Untuk melakukan satu aktivitas, kita tinggal memilih menu yang telah disediakan oleh Garmin. Semua aktivitas di menu ini telah di-custom sedemikian rupa agar menampilkan data yang paling akurat dan lengkap. Aktivitas ini juga akan tersimpan pada jam tangan ini beserta semua data-data yang dikumpulkan saat kita melakukan aktivitas tersebut. Dengan menahan tombol menu 1 detik, kita akan dibawa menuju menu lainnya seperti history. Di menu inilah semua aktivitas yang telah kita lakukan selama ini akan disimpan, sehingga sangat mudah bagi kita untuk melacak semua data-data dan progres kita selama ini. Apalagi Garmin juga menyediakan aplikasi Garmin Connect
yang bahkan menampilkan data yang lebih luas lagi dibandingkan yang bisa ditampilkan pada jam tangan kita. Tombol ABC adalah singkatan untuk altimeter, barometer, dan kompas. Melalui tombol ini, kita bisa mengakses ketiga sensor tersebut seperti melihat ketinggian, melacak arah dengan kompas, serta membaca tekanan udara. Ada juga fitur untuk mengubah tampilan wajah atau watch face. Fitur ini cukup berguna di saat kita mulai bosan dengan tampilan jam tangan kita. Banyak sekali bukan fitur yang bisa Anda gunakan? Namun, ada juga beberapa fitur yang absen dari seri Instinct ini seperti data VO2 Max, tidak support Connect IQ dan Garmin Pay, tidak support musik, tidak memiliki Wi-Fi, dan hilangnya mode olahraga golf. Seri Garmin Instinct ini juga memiliki bobot yang sangat ringan, bahkan lebih ringan daripada kedua G-Shock yang kami miliki ini. Bobot ringan ini tentunya tidak akan menjadi penghalang di saat Anda melakukan aktivitas yang cukup menguras energi. Walaupun kalah telak dari Garmin untuk fitur-fiturnya, namun G-Shock masih memiliki keunggulan dari segi kekuatannya. Secara material, G-Shock yang harganya setengah dari Garmin ini bahkan terlihat lebih elegan dan memiliki finishing yang lebih rapi. Dan jika Anda tidak mau dipusingkan dengan banyaknya fitur yang bahkan tidak pernah Anda dengar, atau mungkin Anda lebih memilih menggunakan ponsel Anda untuk aktivitas olahraga, maka G-Shock adalah pilihan yang lebih rasional dan tentunya lebih murah. Apalagi G-Shock adalah jam tangan yang terkenal berkat fisik yang gagah dan kuat terhadap benturan ataupun hempasan karena terjatuh dari ketinggian. Belum lagi, G-Shock juga mampu bertahan di dalam air hingga kedalaman 200 meter. Namun jika Anda adalah seorang yang aktif dalam olahraga maupun kegiatan outdoor, tentu saja Garmin adalah pilihan yang lebih bijak. Kesimpulannya adalah, apapun yang Anda pilih, selalu sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke, demikian sedikit wejangan kami bagi Anda yang masih bingung mau ke Garmin atau ke G-Shock. Kedepannya, kami akan lebih banyak mengupas mengenai jam Garmin beserta fitur-fiturnya. Untuk itu, jika Anda masih belum menentukan pilihan, silakan subscribe agar mendapatkan notifikasi dari video baru kami.